وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول العلماء سرج الأزمنة فكل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم. وكان الحسن البصري dan bahwasanya Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah ta'ala, yaqulu ada berucap, al-ulama'u para ulama itu surujul azmi adalah lentera-lentera zaman. Surud itu jenis sirat surud, lentera atau lentera semacam lampu ya. Jadi ulama itu surujul azminati adalah lentera-lentera zaman. Baru berpulang ke Allah Syekh Ahmad Jabir, mudah-mudahan Allah tempatkan isinya dengan penuh cucuran rahmat dan maghfirahnya sesuai dengan amal ibadahnya daripada min ahli Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi al-ulama'u para ulama itu surujul azminah adalah suruj jamak sirajul suruj, lentera zaman. Jadi kalau lentera kan fungsinya menerangi, berarti udah mulai gelap nih karena ulama banyak berulang rahmatullah. Jadi zaman mulai semakin gelap karena lentera-lenteranya pada berulang rahmatullah. Jadi al-ulama'u para ulama itu surujul azminah adalah lentera zaman-zaman. Fakullu alimin, maka tiap-tiap orang alim itu misbahu zaman adalah lampu zamannya. Tiap-tiap orang alim itu misbahu zaman adalah lampu zamannya. Udah banyak yang mati lampunya, udah makin gelap. Kalau dunia gelap itu masih mendingan ya. Nggak ada matahari, nggak ada rembulan, bapak masih bisa pulang ke rumah. Karena apa ada. Tapi kalau mati orang alim itu kayaknya dulu mati di kegelapan dalam agama. Ada matahari, cuma kalau nggak tahu agama orang halal jadi halal. Karena maupul alim maupul alam, matinya orang alim matinya alam, gelap alam. Yang mereka wadul matul fiddin dan kegelapan dalam agama. Ada matahari, ada lampu, cuma kalau bodoh agama itu repot, jadi nanti yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Karena zulm, maka zulm maksud fiddin, kegelapan dalam agama lebih berbahaya daripada gelapnya alam. Fakullu alimin, maka tiap-tiap orang alim itu misbahu adalah lampu, misbah zamanihi zamannya. Yastadi'u bihi ahlu asrihi, yang ada bernaung cahaya dengannya ahlu asrihi orang zamannya. Yastadi'u bihi ada bernaung cahaya dengannya ahlu asrihi orang zamannya. Kita semuanya bernaung di bawah cahayanya para ulama. Yastadi itu ada bernaung cahaya bihi dengannya ahlu asri orang sezamannya. Walau lal ulama'u lasaran nasu kal bahaim, dan jikalau bukan karena ulama lasaran nasu niscaya menjadi manusia kal bahaim, seperti binatang-binatang. Jikalau bukan karena ulama manusia kayak binatang. Nah, kita ini jadi ahsan kafir karena ulama membimbing kita. Jadi laulal ulama lasaran nas kal bahaim, jikalau bukan karena ulama lasar niscaya menjadi manusia itu kal bahaim, seperti bahimah, binatang-binatang. Masjid Agung Al-Azhar itu ya, saya merasakan kehilangan rohnya setelah Buya Hamka berpulang ke rahmatullah. Ya, di mana pesantren, di mana kiai yang meninggal, bisa rohnya jadi hilang kayak. Sama kayak Masjid Agung Al-Azhar. Terus setelah Buya Hamka wafat, itu kayak kehilangan rohnya. Kalau dulu rasanya di magnetnya. Sama ulama-ulama dengan pesantrennya. Kan kalau kiainya udah meninggal, biasanya pesantrennya udah mulai meredup. Ini yastadi ubihi ahlu asri. Ada bernaung cahaya, bernaung sinar dengannya ahlu asri orang sezamannya. Walau lal ulama'u, dan jikalau bukan para ulama lasaran nas
saya menjadi manusia kal-bahaim, seperti binatang-binatang. Bahaim itu jangan bahimah. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, dan bahwasanya Imam Sufyan Tsauri, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala, yaqulu, ada berucap, hayatul ilmi bis-su'ali anhu wal 'amali bihi wa mautuhu bi tarkihima. Telah berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, yaqulu, dia berucap, hayatul ilmi, hidupnya ilmu itu bis-su'ali anhu, dengan mempertanyakan akan ilmu, bertanya akan ilmu, wal amali, dan mengamalkan ilmu. Hidupnya ilmu itu dengan menanyakan ilmu, wal amali, dan beramal dengan ilmu. Jadi ilmu itu jadi hidup kalau kita nanya ilmu dan kita ngamalin ilmu. Hayatul ilmi bisu'ali anhu, dengan menanyakan anhu akan dia, akan ilmu, wal amali, dan dengan beramal bihi, dengan ilmu. Wa mautuhu, dan matinya ilmu, wa mautu ay wa mautul ilmi bitarkihima, karena sebab meninggalkan keduanya, tidak menanyakan ilmu dan tidak mengamalkan ilmu, mati dari ilmu. Ilmu itu hidup dengan menanyakan akan ilmu dan mengamalkan ilmu, wa mautuhu, dan wa mautul ilmi, dan matinya ilmu, bitarkihima, dengan sebab meninggalkan keduanya, kita tidak menanyakan ilmu dan tidak mengamalkan, mati dari ilmu. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Pohon gak berbuah, gede lah di angin banyak, tembang sekalian dah. Buat apa, nggak ada gunanya. Saya cerita dulu, belakang rumah itu saya punya kuburan. Ini lingkarannya 2 kali tiang ini. Jadi kalau naik kayak kalau nggak bisa disikap. Tapi berbuah tiap tahun rajin. Kalau berbuah itu bisa nurunin 200-250 bulan itu. Kalau kumpul. Cuma kalau angin gede, ngeri kita. Kata orang tua, terbang dia kan ngeri. Dia ngapa-ngapa, lagi tidur dia rubuh di balik rumah, nyawa hilang. Tapi waktu mau nabang ada pertimbangan. Saya karena rajin berbuah, saya rajin berbuah. Nggak beli durian dia kan dari kebun sendiri. Dan itu aslinya apa ini? Tapi kita kan beli durian pinggir jalan, saya dibohongin. Ya saya bohongin, beli 10 adem semuanya. Kalau ini manis, jadi waktu mau ditebang ada pertimbangan saya. Itu kalau pohon berbuah mau ditebang ada pertimbangan saya. Sekarang udah pohon gede nggak pernah berbuah, angin banyak. Kira-kira mau nebangnya pertimbangan nggak? Enggak, udah tebang aja lah, buah nggak pernah. Nah, saya ada yang ngajarin. Saya menampur mangga ke kampungan tuh. Kampungan aku dari nanam nggak buah-buah. Saya ngomong begini, tahun depan bukan ada buah, buat tebang. Pokoknya tahun depan belum ada buah, buat tebangan, nanti mau buah. Sekarang tuh udah dibilang musim masih buah aja. Rupanya takut juga. Pokoknya tahun depan bukan ada buah, buat tebang. Bukan nggak wajib kan? Apa udah habis musim mangga masih buah aja. Rupanya dia ngoper juga buah kaca kalau ditebang. Itu ada ilmu bila amalin kasyajari bila sampai pohon tanpa buah, pohon ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Buah apaan di tangan nggak ada buahnya? Angin gede berterbangannya, jadi waktu dia terbang itu dia juga masih mikir-mikir juga saya, karena banyak buahnya. Sama juga kalau pohon udah nggak ada buahnya, gede, angin banyak, kok terbang aja buahnya kok memang nggak pernah berbuah. Tapi kalau dia pernah berbuah, ada kata-kata sayang tiap tahun dan buahnya terkembang juga daripada nyawa hilang. Dulu bisa kita beli, sekilo yang 75.000 kita beli. Kalau nyawa, saya mau jual nyawa. Nah, disebut hayatul ilmi bisu'ali anhu, hidupnya ilmu itu bisu'ali anhu, dengan menanyakan anhu amil ilmi, menanyakan tanya ilmu. Jadi kalau ada nanya nggak apa-apa, kan hidupnya di situ. Wal amali bihi ay wa bil amali, dan dengan mengamalkan dengannya ilmu hidup itu. Wa mautuhu, dan matinya ilmu, bitarkihima, dengan sebab meninggalkan keduanya, tidak nanya ilmu dan tidak ngamalin ilmu. Wa kana Ikrimah rahimahullahu ta'ala yaqulu
la tu'allimul ilma illa liman yu'ti samanahu. Faqila lahu wa ma samanuhu qala ayyadha'ahul 'alimu 'inda man ya'malu bihi. Wa kana Ikrimah, dan bahwasanya Ikrimah rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala, yaqulu, ada berucap, la tu'allimu, jangan kalian ajarkan al-ilma, ilmu, illa, kecuali liman, bagi orang, yu'ti, ada memberikan samanahu, harganya, kecuali bagi orang yang akan memberikan penghargaannya. Jadi jangan ajari ilmu kecuali pada orang yang mau penghargaan pada ilmu. Liman yu'ti samanahu, bagi orang yang mau memberikan samanahu, harganya, artinya menghargai ilmu. Ajarkan orang ilmu, ya jangan kalian ajarkan ilmu kecuali kepada orang yang mau memberikan penghargaan terhadap ilmu. Liman yu'ti samanahu. Faqila lahu, maka ditanyakanlah kepada Imam Sufyan, wa ma samanahu, apa itu harganya? Apa harganya ilmu? Qala, beliau ayyadha'ahul 'alim, bahwa meletakkan seorang alim akan ilmu, indah, di sisi man ya'malu bihi, di sisi orang yang akan mengamalkan ilmu. Jadi jangan ajarkan ilmu kecuali kepada orang yang mau mengamali ilmu. Itu orang mau mengamali ilmu, jadi Allah memberikan penghargaan. Jadi kalau kita ngajarin orang ilmu, nggak bakal diamalin, namanya tidak memberikan harga, tidak memberikan penghargaan terhadap ilmu. Jadi ajarin orang ilmu kepada orang yang mau mengamalin ilmu, yang mau memberikan harga ilmu. Harga ilmu bukan dengan duit, ngamalin ilmu. La tu'allimul ilma, jangan kalian ajarkan ilmu, illa, kecuali liman, bagi orang yang yu'ti, akan memberikan samanahu, harganya atau penghargaannya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, wa ma samanahu, apa itu harganya ilmu? Qala, beliau menjawab, ayyadha'ahul 'alimu, bahwa meletakkan akan ilmu, al-'alimu, oleh orang alim, meletakkan akan ilmu oleh orang alim, indah, di sisi man, orangnya ya'malu, yang akan mengamalkan dengannya. Jadi kalau bapak-bapak tidak mengamalkan ilmu yang kita kaji ini, sama juga tidak memberikan harga pada ilmu, tidak menghargai. Jangan diajar, jangan ajar ilmu kecuali pada orang yang mau memberikan penghargaan pada ilmu. Apa penghargaan ilmu? Ngamalin ilmu. Wa kana Salim bin Abdul Ja'di rahimahullah yaqulu, dan bahwasanya Salim bin Abdul Ja'di rahimahullah, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, yaqulu, ada berucap, istarani maulaya bi 300 dirhamin fastabartu bil ilmi fama madha ala sanatin hatta ja'ani al-khalifatu za'irahu falam aftah lahu. Wa kana Su'biyyu rahimahullah ta'ala yaqulu min adabil ulama'i idza 'alimu ayyamalu fa idza 'amilu shaghalu bidzalika 'anil nas wa idza shaghalu faqadu wa idza faqadu talabu wa idza talabu harabu khawfan 'ala dinihim minal fitan. Wa kana Salim bin Abdul Ja'di rahimahullah, ya Allah, dan bahwa Salim bin Abdul Ja'di, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, yaqulu, ada berucap, istarani maulaya, memberikan aku, maulaya oleh tuanku, bisa 300 dirhamin, dengan 300 dirham. Fastabartu bil ilmi, maka aku bersibuk-sibuk dengan ilmu. Fama madha alayya sanatun, maka tiada berlalu atas diriku sanatun, 1 tahun, hatta ja'anil khalifatu, sampai datang kepadaku seorang khalifah, zahiran, yang ia mengunjungi, datang berkunjung. Falam aftah lahu, maka aku tidak bukakan baginya pintu. Ya, ada seorang khalifah datang, nggak dibukain pintu, dia lagi menuntut ilmu. Kira-kira kalau kita lagi ngaji begini, presiden datang, kita bukain nggak? Bukain nggak? Bukain, selfie lagi. Padahal lebih mulia mana? Lebih mulia mana? Ini majelis ilmu, walau aftah lahu, dan aku tidak bukakan pintu untuknya. Yang datang khalifah, presiden. Kita barangkali lagi ngaji ini datang menteri agama, bukain nggak? Bukain nggak?
usir. Usir ini Menteri Agama, Menteri Agama paling boros sepanjang sejarah NKRI ini. Innalillahi wa inna. Fama madha alayya sanatun, maka tiada berlalu atas diriku sanatun 1 tahun, hatta ja'ani sampai datang kepada Khalifah zairan yang dia berkunjung, falam aftah lahu, maka aku tidak bukakan pintu untuknya karena sudah bersibuk dengan ilmu itu. Sebab lebih mulia ilmu. Wa kana Syu'bi rahimahullahu ta'ala yaqulu, dan bahwasanya Imam Syu'bi rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya Allah ta'ala, yaqulu, ada berucap, min adabil ulama'i, sebagian daripada adab-adab para ulama, idza alimu ayyamalu, bila mereka sudah tahu mereka amalkan. Adabnya ulama, idza alimu ayyamalu, bahwa bila mereka sudah tahu, ayyamalu, mereka akan amalkan. Fa idza amilu, dan bila mereka sudah ngamalin ilmu, syaghalu bidzalika aminas, bersibuk-sibuk dia dengan ilmu, anda aminasi, ketimbang sibuk manusia. Kalau sudah tahu ilmu pasti ngamalin. Kalau sudah ngamalin, syaghalu, mereka bersibuk bidzalika dengan yang aminasi, ketimbang sibuk manusia. Fa idza syaghalu, maka apabila mereka telah bersibuk-sibuk dengan ilmu dan tidak sibuk dengan orang, faqadu, mereka merasa kehilangan. Wa idza faqadu, dan bila mereka kehilangan, talabu, mereka mencari. Wa idza talabu, dan mereka apabila mereka mencari, harabu, mereka kabur. Khaufan, karena takut, ala dinihim, atas agama mereka, minal fitnah, dari datangnya fitnah. Itu ada ulama. Ya, wa idza fuqidu, ya, dan apabila mereka merasa kehilangan itu, wa idza fuqidu talabu, wa idza talabu harabu, dan bila mereka dicari mereka kabur. Itu ulama begitu. Ya, ulama itu adabnya kalau sudah punya ilmu ngamalin. Kalau sudah ngamalin ilmu, bersibuk-sibuk dengan ilmu, tidak bersibuk-sibuk dengan manusia. Wa idza fuqidu, dan apabila mereka fuqidu, merasa hilang di tengah masyarakatnya, ya, tulibu, mereka dicari masyarakat, mana guru, di mana guru. Wa idza tulibu, dan mereka dicari oleh masyarakat, harabu, mereka kabur. Jadi kalau sekarang umpama kita lagi diperlukan masyarakat, senang ya. Kalau diperlukan masyarakat senang, ya soal alim itu enggak. Kalau lagi dicari sama masyarakat diperlukan, justru dia kabur. Karena khaufan, karena takut nanti ada fitnah dalam agama. Fitnah. Justru bukan lagi cari hubusurah, bukan lagi cari tenar, enggak. Justru ulama itu adabnya kalau justru diperlukan oleh masyarakat, yang peserta. Kalau lagi ceramah, lagi masuk-masuknya, mintanya mahal enggak? Oh iya tuh, ceramah lagi masuk itu, amplopnya sekian. Nah ini kalau ulama ketika dibutuhkan oleh masyarakat justru kabur karena khaufan bidinihim minal fitnah, karena takut dari agama mereka ada fitnah. Jadi fitnah itu ulama begitu. Harabu, mereka kabur, khaufan, karena takut ada dinihim, atas agama mereka, minal fitnah, daripada fitnah. Wa fil hadisi asaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmin aw bi'ilmin. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, asaddun nasi, yang paling berat dari manusia, azaban, seksanya. Yang paling berat dari manusia, azaban, akan seksanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa paling berat? Alimun, seorang alim, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi, yang Allah tidak berikan manfaat padanya, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Itu orang alim yang ilmunya tidak manfaat, nanti azabnya paling berat. Ya. Asaddun nasi, yang paling berat, an-nasi, dari manusia, azaban, seksanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa? Alimun, seorang alim, lam yanfa'hu Allahu, yang Allah tidak beri manfaat padanya, akan ilmunya, dengan ilmunya. Maka biar ilmu manfaat, amalin. Jadi kalau punya ilmu nggak diamalin, nanti siksanya paling berat. Lam yanfa'hu Allahu, yang Allah tidak kasih manfaat padanya, bi ilmihi, dengan ilmunya. Itu
yang paling berat. Wa fil hadis aydan sayati 'ala nasi zamanun yakunu ubbaduhum juhala wa ulama'uhum fussaqa. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis aydan pula kata Nabi sayati akan datang 'ala nasi atas sekalian manusia zaman satu zaman yakunu akan ada ubbaduhum ahli-ahli ibadahnya juhalan orang-orang bodoh. Ahli-ahli ibadahnya orang-orang bodoh karena ibadahnya tanpa ilmu. Makanya qalilul fiqhi, sedikit paham agama, khairul min katsiril ibadah. Sedikit paham agama, meskipun sedikit tapi paham agama, khairul min katsiril ibadah, daripada banyak ibadah. Jadi qalilul ilmi, sedikit ilmu, qalilul fiqhi, sedikit paham agama. Paham agama meskipun sedikit, khairul daripada min katsiril ibadah, daripada banyak ibadah yang tanpa ilmu. Ya, orang yang sedikit paham agama yang sedikit, itu masih lebih qalilul fiqhi khairul min katsiril ibadah. Orang yang sedikit paham ilmunya terhadap agama masih lebih baik min katsiril ibadah daripada orang yang banyak ibadah tapi tanpa ilmu. Karena saya akan datang alam nasi atas sekalian manusia zaman satu zaman yakunu akan ada ubbaduhum ahli-ahli ibadahnya juhalan orang-orang yang bodoh, wa ulama'uhum dan akan datang satu zaman sebenarnya ulama'uhum dan ulama-ulamanya fusaqan orang-orang yang fasik, orang-orang jahat. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu man aftan nasa fil mushkilati min ghairi tarabbusin wala ta'ammulin faqad arada nafsahu lidukhulin nas. Wa kana, dan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan dari Allah akan dirinya, yaqulu ada berucap, man aftan nasa, siapa orang yang ngasih fatwa kepada manusia fil mushkilati, di dalam kesulitan-kesulitan, min ghairi tarabbusin, tanpa menahan diri, wala ta'ammulin dan tanpa merenungkan, faqad arada nafsahu, maka sesungguhnya ia telah menampilkan dirinya lidukhulin nas, untuk masuk neraka. Ini banyak orang sering cepat-cepat kasih fatwa, kasih min ghairi tarabbusin, tanpa menahan diri, wala ta'ammul dan tanpa merenungkan. Jadi fatwa itu enggak sembarangan, pertanyaan umat terhadap masalah hukum. Min ghairi tarabbusin, tanpa menahan diri, wala ta'ammul dan tanpa merenungkan. Kata ini, kalau tadi maksud faqad arada, maka sudah ia telah menampilkan dirinya lidukhulin nari, untuk masuk neraka. Maka jangan suruh guru ngasih fatwa tuh. Ya, kata Nabi, ajra'ukum 'alan nas, ajra'ukum 'alan nas, ajra'ukum 'alan nar. Ajra'ukum 'alal fuqaha, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani dari kalian ngasih fatwa, kata ini, ajra'ukum 'alan nar, orang yang paling berani dari kalian untuk masuk neraka. Jadi kalau kita ditanya soal hukum, artinya ditahan dulu, taruh usul benar dan renungkan sampai nanti kesimpulan kita, fatwa kita betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini nasihatnya. Ya. Man aftan nasa, siapa orang yang ngasih fatwa kepada manusia fil mushkilati, di dalam kesulitan hidup hukum maksudnya, min ghairi tarabbusin, tanpa menahan diri, wala ta'ammulin dan tanpa ta'ammul, merenungkan, faqad arada nafsahu, maka sesungguhnya ia telah menampilkan dirinya sendiri lidukhulin